Akhir Desember 2018, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menerima laporan temuan tumpukan material yang diduga limbah berbahaya. Tumpukan material yang tampak seperti pasir ini ditemukan di sekurangnya 5 titik di sekitar Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Material ini tidak hanya beredar di sekitar Rusunawa Marunda, tapi juga di Cilincing dan di sekitar Kanal Banjir Timur. Salah satu lokasi tumpukan material yang diduga limbah berbahaya ditemukan tepat di depan gerbang Sekolah Dasar Negeri 02 Marunda, Jakarta Utara. Sebagian masih menumpuk di tepi jalan, sebagian lagi sudah diratakan dengan lahan sekitarnya. Ya, jadi memang tumpukan yang seperti pasir ini tidak hanya berada di satu titik di wilayah Marunda, ada yang di depan sekolah dasar seperti tempat saya berdiri saat ini, ada juga di pinggir saluran air, semua berada atau ditinggalkan begitu saja entah oleh siapa. Dan kalau kita perhatikan memang dari jauh ini seperti tumpukan pasir, tapi kalau kita perhatikan lebih dekat, lebih seksama lagi, tumpukan ini agak berminyak dan yang pertama kali saya bisa simpulkan ini bukan pasir karena ada aroma yang berbeda. Artinya aroma kalau menurut saya ini adalah aroma seperti aroma minyak. Jadi bisa dikatakan bahwa tumpukan ini memang bisa benar adanya adalah limbah. Dan pemerintah provinsi atau dari Dinas Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa kemungkinan besar ini adalah limbah B3. Sejak dilaporkan pada 31 Desember lalu, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan beberapa kali pemantauan di lokasi. Tumpukan material ini juga disegel sementara agar anak-anak tidak terkena dampak. Tidak hanya di depan SDN 02 Marunda, tumpukan material serupa juga ditemukan di belakang Rusunawa Marunda. Pada 5 Januari lalu, petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengambil sampel material untuk diuji jenis limbahnya di laboratorium. Risiko yang akan disebabkan dari akibat ini ya, terutama bau ya, nanti akan jadi penyakit paling enggak kan. Penyakitnya tidak signifikan langsung dirasakan hari itu juga. Paling tidak bau yang tidak sedap itu akan terasa oleh sekitar lokasi ini gitu. Makanya dihimbau untuk tidak mengganggu lokasi ini sampai menunggu keputusan pemerintah. Barang ini jangan diganggu lah gitu. Barang bukti ya. Menurut warga, tumpukan material ini sekurangnya berada di 5 lokasi di sekitar Rusunawa Marunda. Keberadaan tumpukan material yang diduga limbah berbahaya ini bahkan sudah terpantau sejak 4 bulan lalu. Bahkan warga menggunakan material tersebut untuk menimbun atau meratakan lahan di sekitar Rusunawa untuk lahan parkir atau sebagai pondasi bangunan. Ada warga yang mendapatkannya secara cuma-cuma, ada juga yang membeli seharga Rp200.000 per truk. Warga mengaku tidak tahu material yang mereka beli diduga merupakan limbah berbahaya. Warga hanya merasakan material ini mengeluarkan bau menyengat dan menjadi sangat licin jika terkena air. Secara jujur ribuan warga kami ini tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima yang namanya dialog atau sosialisasi dampak efek limbah-limbah yang mana kategori limbah itu beracun atau tidak gitu loh. Ada warga bersaksi, material biasanya datang larut malam saat warga tidur. Menurut warga, tumpukan material ini sekurangnya berada di 5 lokasi di sekitar Rusunawa Marunda. Keberadaan tumpukan material yang diduga limbah berbahaya ini bahkan sudah terpantau sejak 4 bulan lalu. Warga yang tidak mau disebut identitasnya ini mengaku pernah melihat material diangkut dengan truk dan dibongkar di beberapa lokasi. Menurutnya, material ini tidak hanya beredar dan diperjualbelikan di sekitar Rusunawa Marunda. Untuk membuktikan kesaksiannya, seorang warga mengantar saya ke beberapa lokasi dengan sepeda motor. Dari Rusunawa Marunda kami bergerak ke arah Jalan Cilincing Bakti. Lalu menuju Jalan Cakung Drenase. Di sepanjang tepi sungai Rawamalang, saya ditunjukkan beberapa lokasi yang diduga merupakan kantung-kantung penampungan material yang serupa dengan yang ditemukan di sekitar Rusunawa Marunda. Beberapa tumpukan material juga kami temui sepanjang perjalanan. Tidak hanya material berwarna kecoklatan, tapi juga tumpukan material berwarna hitam. Menurut warga yang mengantar saya, material ini memang sudah sejak bertahun-tahun digunakan warga untuk menguruk atau menimbun lahan sebagai pondasi bangunan. Alasannya sederhana, murah, bahkan terkadang gratis. Dari lokasi ini saya juga diantar ke lokasi lain. Kami bergerak menuju Kanal Banjir Timur di sekitar pintu air Marunda. Saya menemukan sebuah lahan yang sangat lapang, terletak di samping Kanal Banjir Timur. Disinilah truk-truk pengangkut material sering terlihat membongkar muatan.
Saya mencoba mengkonfirmasi informasi tersebut. Di lokasi pertama, penjaga lahan memberi keterangan jenis material yang ditampung di lokasi ini. Itu katanya yang apa? Yang di belakang-belakang ini bekas tempat apa, Pak? Oh, batu bara. Oh, sisa batu bara. Bukan pasnya batu bara ya. Selain batu bara, apa lagi yang coklat-coklat itu, Pak? Oh, tanah ya. Limbah batu ya. Dikirimnya dari mana, Pak? Kurang tahu dah. Tapi tiap hari datang. Ya, Memang buat nguruk atau buat apa, Pak? iya, buat nguruk. Oh, mau dijadiin apa tempat ini, Pak? Ada rencana pom bensin katanya. Oh, tapi kalau datang truk gitu masuk, dibuang ke sini gitu ya. Ya siapa aja. Siapa aja? Beli atau gratis itu? Beli. Tapi apa? Memang sisa batu bara gitu kan, sisa ampas-ampas limbah gitu ke sini ya. Tidak hanya di satu lokasi lahan, saya juga mendatangi lahan di sebelahnya untuk mengkonfirmasi. Kendaraan kami melintasi tumpukan-tumpukan material yang berjajar merata untuk memasuki area ini. Saat turun kendaraan dan berjalan menuju penjaga lahan, saya mencium aroma menyengat, mirip aroma material yang berada di sekitar Rusunawa Marunda. Namun penjaga lahan menyangkal bahwa material di lahannya adalah sisa limbah industri. Sepanjang jalur memang kan banyak. Ah. Nah, coba aja sepanjang jalur. Oh, di arah BKT ini? Nah, itu buat nguruk biasanya? Atau gimana yang sepanjang jalurnya? Ya nggak ngerti, pokoknya ya coba aja dilihat. Beberapa tempat kan banyak. Oh, oke. Intinya di sini nggak pakai itu ya? Oh nggak ada. Siap-siap. Kalau di sini kan emang manfaat semua mas. Kita ini kan manfaat. Karena kan emang buat ini kan, emang buat dasaran buat nguruk. Oh, buat ngeratain ya? Nanti atas tanah. Oh, mau dibangun ini rencana? Biaya. Oh, oke. Karena kan emang nggak ada biaya gitu. Jadinya dimanfaatkan? Dimanfaatkan. Jika benar temuan material-material tersebut adalah limbah berbahaya, keberadaannya menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan masyarakat. Limbah kategori beracun dan berbahaya atau B3 dapat dengan mudah mengkontaminasi tanah, sumber air bersih, bahkan udara di sekitarnya. Menanggapi temuan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta merespon serius dan sedang melakukan pembahasan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menentukan langkah penanganan. Jadi memang kita temukan ada gundukan tanah. Ternyata gundukan tanah itu berasal dari sisa pengolahan ampas minyak ya, minyak goreng karena berbau licin dan lain-lain. Jika pemerintah sudah yakin limbah temuan tersebut adalah sisa pengolahan minyak, maka bukan hal mustahil melacak sumber limbah tersebut. Apalagi Marunda terletak di sekitar wilayah industri yang di dalamnya terdapat beberapa industri pengolahan minyak nabati. Jika pemerintah serius menangani masalah ini, maka langkah ideal selanjutnya adalah penegakan hukum. Apabila informasi itu sampai di kita akan turun beserta tim kita. Mungkin juga kita akan libatkan Polda Metro Jaya karena kan juga di sana ada berkaitan dengan pengawasan terhadap dampak lingkungan, ya kan? Nah, kita akan turun tentunya apabila temuan-temuan yang tersebut sudah dapat bukti-bukti yang jelas, ya kita akan dengan prosedur-prosedur kita akan kita pantau. Langkah pemerintah menjadi harapan pamungkas warga agar tidak menjadi korban dan berujung penyesalan. Tidak hanya persoalan merelokasi limbah, menindak pemilik limbah dan menghentikan pelanggaran yang dilakukannya juga utama demi tercipta efek jerah. Yogi Tujuliarto, Jakarta.